Ya alhamdulillah saya kerja tuh enggak banyak keinginan untuk barang-barang yang mewah gitu. Jadi setiap kerja ada kumpulkan untuk beli bahan, akhirnya sampai sekarang masih bisa bertahan. Nah, salah satunya ya untuk beli tempat usaha. Ini dulunya ngontrak di sini. Lama-lama ya bisa alhamdulillah bisa kebeli juga. Sebelum saya terjun ke Shuttlecock, waktu masih kuliah saya ikut membantu memasarkan produknya orang tua di Bali sana. Jadi kuliah sambil masarin Shuttlecock di sana. Akhirnya ternyata ada hasilnya, kok bisa nambah uang saku. Akhirnya begitu ada krisis ekonomi 98, banyak bank kolab, akhirnya saya mengundurkan diri ikut program PHK. Dulunya sebelum saya terjun ke Shuttlecock, saya kerja di bank hampir 20 tahun di Penin, Bali. Terus pindah ke Bank Nusa merger, saya pilih pulang, merintis usaha Shuttlecock. Ya, pertama ikut bantu-bantu orang tua, lama-lama kok asik, akhirnya buka sendiri sampai sekarang. Saya mulai dari tahun 2000 setelah ikut program PHK atau PHK dini, dapat pesangon, sebagian saya pakai modal, sebagian saya belikan sawah. Pertama saya merintis dari door to door, dari gor ke gor, baru ke toko. Jadi saya hampir 6 bulan di Sulawesi itu untuk memasarkan produknya. Jadi setiap gor kita datangi, kita suruh coba. Ya kadang ada yang mau, padahal dikasih gratis, kadang yang nggak mau sama sekali, karena masing-masing daerah punya fanatik merek. Selama 6 tahun, alhamdulillah bakso bisa tembus. Ya kita nggak usah banyak-banyak, bisa 10% sudah bersyukurlah. Karena luasnya Sulawesi kan lebih luas dari Pulau Jawa. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Kebetulan saya pakai nama Makassar karena kebetulan pasar saya kan di Sulawesi. Jadi untuk mempermudah orang mengingat nama produk, saya pakai produk nama kota Makassar yang dulunya kotanya namanya Ujung Pandang. Sekarang kan Makassar lebih enak gitu diucapkan. Maka saya ambil merek Makassar, terus langsung saya daftarkan ke hak merek sana. Jadi sudah terdaftar di Dirjen Haki. Pertama yang bikin mumet waktu ada kejadian flu burung. Flu burung itu sempat bahan baku itu langka. Tapi ya alhamdulillah beberapa bulan itu masih bisa normal lagi. Setelah biasanya kalau di Cina pada musim dingin tuh sana pasti akan ada penyebaran virus flu burung, sama seperti kalau di Indonesia kalau pancaroba tuh banyak unggas-unggas yang meninggal, yang mati itu. Jadi waktu bahan baku telat, waktu flu burung itu kendalanya situ, kita yang bikin agak tersendat produksinya. Peningkatan akhir-akhir ini, kalau sebelum-sebelumnya hanya kendalanya karena faktor virus flu burung aja. Tapi hanya beberapa saat, paling lama ya 2 bulan, habis itu selesai flu burung ya masih bisa impor lagi. Sekarang karena peternak yang di Cina sekarang mulai berkurang, otomatis produk bahan baku yang dihasilkan juga berkurang. Sedangkan pengrajin semakin hari semakin banyak. Jadi permintaan otomatis kan banyak, dan barang langka karena bahan bakunya naiknya juga tinggi sekali ya untuk saat ini. Selama ini kita bahan baku impor dari Cina. Sebetulnya bahan baku lokal ada, karena untuk suppliernya sudah tidak dari generasi, jadi generasi muda sekarang sudah
nggak memungkinkan untuk mencari kayak masih generasi yang senior itu. Sekarang kita import dulunya, mendatangkan dari Cina, dari Taiwan, lewat importer. Ya risiko semua usaha sekecil atau sebesar itu sesuai dengan risikonya. Kalau kita semakin besar, risiko juga semakin besar, semakin kecil, risiko juga semakin kecil. Jadi kalau risiko sudah pasti ada. Cuman bagaimana kita menyikapi risiko supaya nggak terlalu besar risikonya itu. Jadi kita menyiasatinya harus banyak-banyak teman, banyak-banyak komunikasi, banyak mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman gitu. Jadi nggak sampai, supaya kita nggak ketinggalan. Dan sekarang makin lama kan teknologi makin maju. Seperti kok dulu kan masih manual, jadi masih pakai tangan. Sekarang udah hampir pakai mesin semua. Jadi kita dulu punya grup yang masih ya belum terdaftar, tapi kita masih bisa koordinasi. Kita juga coba bikin asosiasi, tapi tidak jalan. Mungkin ego masing-masing anggota yang kurang jauh mikir ke depan. Kok ribet-ribet banget, padahal sebetulnya kalau ada asosiasi kita punya masalah lebih ringan. Ya, karena ego masing-masing pengusaha kan punya prinsip nggak sama. Sebetulnya produksinya sama, cuma manajemen cara pengelolaannya nggak sama. Sebetulnya kok juga misteri, kadang-kadang hasil karya itu kelihatan bagus, ternyata setelah dinikmati, kalau sekarang istilahnya tuh goyang. Jadi goyang tuh kalau dipukul tuh larinya kurang stabil. Nah, untuk proses membuat stabil itu penuh tantangan. Jadi harus kita kreatif supaya produk itu tidak gampang goyang gimana. Bagi generasi muda sekarang sebaiknya kalau bisa itu ya wira swasta lah. Jangan terpaut, nggak ada modal. Sebetulnya kemampuan kita itu modal utama. Kalau modal uang kalau kita dipercaya, sebetulnya nggak susah sih. Kalau kita ke bank masih bisa. Kan sekarang banyak UMKM yang dapat bantuan. Nah, cuma tantangan kita harus yakin, harus kreatif, inovatif, dan kerja itu tetap kerja, nggak boleh malas-malasan, nggak boleh ketergantungan dengan pihak lain. Harapan saya ya untuk ketersediaan bahan baku selama ini harus stabil, karena banyak pengrajin khususnya di Kota Nganjuk ya, itu untuk saya ini mengalami kesulitan bahan baku. Nah, karena faktor supplier dari importer dan peternak yang di Cina sana sudah mulai berkurang. Jadi untuk supply ekspor ke sini berkurang juga. Dan harganya pun semakin lama semakin meningkat. Nama saya Irian Sarwaedi, pemilik usaha UD Almina, usaha alat-alat olahraga, mereknya Makassar, khususnya Shuttlecock, bola badminton. Tinggalnya di Jalan Semeru, Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia.